Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapat Solusi Channel yang membahas tentang tips dan tutorial. Nah, dalam video ini saya akan memberikan sebuah tips tentang ciri-ciri undangan wawancara palsu. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum kita ke tipsnya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke tipsnya. Ciri-ciri undangan wawancara palsu. Yang pertama, panggilan interview sama sekali tidak menyebutkan posisi atau lowongan kerjaan kalian. Nah, surat undangan interview palsu yang biasanya sekitar 7 halaman, ini tidak menyebutkan posisi atau lowongan yang akan diseleksi. Nah, detailnya, persyaratan yang sudah tidak relevan atau tidak perlu disebutkan seperti alat tulis, berpakaian rapi, dan lain-lainnya. Kemudian, cap pada tangan yang hanya berupa logo digital, bukan cap perusahaan asli. Itu yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua adalah mencantumkan nama semua peserta yang ada di undangan. Nah, sejatinya bahwa undangan interview yang harusnya bersifat pribadi, ini malah mencantumkan seluruh nama peserta lainnya. Nah, selain itu juga undangan interview palsu mengharuskan kalian untuk melakukan reservasi ya, untuk pemesanan tiket kepada panitia rekrutmen. Nah, ini adalah modus lain pemesanan tiket melalui travel agent rekanan palsu. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah semua biaya transportasi, konsumsi, dan lainnya harus ditalangi oleh kalian. Nah, dengan memberikan janji bahwa semua biaya akan diremburs, kalian diminta untuk menalanginya semua biaya tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat adalah semua informasi yang diberikan sama sekali tidak relevan. Seperti contohnya yang tertera di halaman 4 surat undangan interview palsu, dapat seleksi sama sekali tidak relevan dengan metode pengembangan kualifikasi yang dicantumkan, juga sangat general, tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan iming-iming gaji besar yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kelima adalah banyak bagian yang tidak perlu, kemudian tidak lazim dan tidak perlu disebutkan dalam surat undangan interview. Bagian tanya jawab yang tidak lazim, terlalu umum, bahkan tidak perlu dijelaskan. Banyak kalimat dalam surat undangan palsu ini juga tidak profesional. Bahasa atau kalimat yang berbelit-belit, ya kan, dan banyak manipulasi yang lainnya. Nah, adapun bahwa rekrutmen peserta calon karyawan ya, atau calon peserta ujian atau peserta pencari kerja, itu diatur dalam Undang-Undang Pencari Kerja ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 53 ayatnya yang berbunyi ya, segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bagi pengusaha tersebut. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutnya menjadi tanggung jawab bagi perusahaan yang merekrutnya. Nah, kemudian bagaimana sih wujudnya modus yang saat ini sering ditemui adalah meminta transfer uang sebagai biaya akomodasi. Nah, kemudian lantas bagaimana agar tetap waspada? Nah, begitu Anda diminta untuk transfer jumlah uang kepada satu oknum, kalian layak curiga ya. Segera cross check terlebih dahulu pada beberapa sumber laporkan dan jangan merespon apapun kepada pengirim. Nah, saran kita tetap waspada. Jadi kesimpulan dari uraian
ciri-ciri panggilan palsu di atas dapat kita simpulkan. Yang pertama, cirinya adalah panggilan interview sama sekali tidak menyebutkan posisi atau lowongan. Kemudian ciri yang kedua adalah mencantumkan nama semua peserta yang diundang. Kemudian ciri yang ketiga adalah semua biaya transportasi, konsumsi, dan lainnya harus ditalangi oleh peserta ujian. Nah, kemudian yang keempat adalah semua informasi yang diberikan sama sekali tidak relevan. Kemudian ciri yang terakhir adalah banyak bagian yang tidak perlu, kemudian tidak lazim, dan tidak perlu disebut dalam surat undangan interview. Nah, itu ciri-ciri undangan palsu yang bisa kita berikan dalam video ini. Mudah-mudahan kalian mewaspadai setiap undangan yang diterima oleh kalian. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.